Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang berjudul Cuminten. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleng. Jika teman-teman ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ngomong-ngomong, kemana Safitri ya? Dari tadi kayaknya nggak kelihatan. Cuminten melihat pintu rumahnya yang tertutup rapat. Sesekali pandangan matanya menerawang menembus masa lalunya. Rumah ini warisan dari orang tuanya. Rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Kedua orang tua Cuminten adalah orang-orang yang ramah, ringan tangan dalam membantu orang yang membutuhkannya. Mereka adalah muslim yang taat, yang tak pernah lalai dalam menjalankan setiap perintah agama. Cumiah kecil juga seorang anak yang manis, yang selalu menurut apa kata orang tua. Keseharian Cumiah terlihat penuh warna, bersekolah bersama teman sebaya, meski harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah. Jika selepas maghrib, Cumiah kecil bersama teman-temannya pergi mengaji di rumah Pak Ustadz yang terletak di kampung sebelah. Mengaji, Cuminten menarik nafas berat. Dia sudah jauh dari kata itu. Lafaz-lafaz Al-Quran yang dulu terasa dapat menyejukkan hati jiwa dan pikirannya, sekarang justru sebaliknya. Cuminten akan merasakan gendang telinganya saat mendengar suara azan berkumandang. Tubuhnya panas dingin bak orang terserang demam tinggi. Cuminten telah menutup dirinya, jiwanya, hati dan pikirannya untuk tidak lagi mampu menerima panggilan-panggilan ilahi. Cuminten adalah wanita cantik yang berhati iblis. Air matanya sempat mengembang, mendung menyelimuti hati dan perasaannya, dan dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya tak mungkin lagi bisa melangkah ke sana. Langkahnya adalah kesesatan yang setiap saat dapat mengundang bencana. Bahkan ketika dia melihat seorang gadis belia anak tetangganya pun ia sempat berpikir untuk membujuknya agar gadis itu percaya dan menyenangi dirinya. Padahal di balik itu semua tersembunyi niatan kotor dan jahat. Cuminten menggeleng-gelengkan kepala, menepis hasratnya untuk menjerat gadis anak tetangganya. Safitri bekerja di perkebunan sayur milik Pak Tirta. Biasanya dia sudah pulang. Mungkin sebentar lagi, kata Ibu Romnah. Dan baru saja Cuminten ingin bertanya lebih jauh tentang anaknya. Safitri sudah kembali dari tempatnya bekerja. Di tangannya ada satu susunan rantang yang berisi nasi dan lauk pauk serta makanan dari Ibu Tirta untuk makan malam Safitri. Safitri merasa heran melihat banyak tetangganya berkumpul di halaman rumahnya. Dan lebih heran lagi melihat sebuah mobil sedan merah yang terparkir di dekat pagar bambu. Ternyata mereka tengah mengerubungi seorang wanita cantik dan kelihatan anggun. Safitri merasa deburan jantungnya yang cukup keras. Namun dia tak mengenali wajah perempuan itu. Fitri, kamu sudah pulang nak, seru Cuminten karena pandangannya saat itu tepat melihat anak gadisnya. Seketika semua mata tertuju pada Safitri. Ragu Safitri melangkah. Kenapa perempuan itu menyebut dengan kata nak? Kesini sayang, ibu sejak tadi nungguin kamu.
Apa yang kamu bawa itu? Tambah Juminten melihat susunan rantang di tangan gadis itu. Ini nasi dan lauk pemberian majikan saya. Maaf, ibu ini siapa ya? Safitri balas bertanya. Ternyata anakku sendiri sudah rabun rupanya. Tadi semua tetangga bertanya siapa aku ini. Dan sekarang malah anak sendiri juga bertanya. Apa kamu sudah tidak mengenali aku, anakku? Safitri menggeleng. Anak, ibuku bernama Jumiah, perempuan yang hampir tua. Dia sudah pergi meninggalkan aku. Dia sudah tidak lagi denganku. Aku tak tahu di mana ibuku sekarang. 1 tahun aku terlantar, mencari makan sendiri demi untuk bisa bertahan hidup. Lalu sekarang, ibu menyebutku sebagai anak ibu. Aku gak kenal dan baru melihat ibu sekarang ini. Siapa ibu ini sebenarnya? Pertanyaan Safitri sempat menyudutkan Juminten. Hati perempuan itu seakan teriris mendengar penuturan anak gadisnya. Kemarilah sayang. Aku ini ibu kamu. Ibu kangen setelah sekian lama pergi meninggalkan kamu. Tapi kepergian ibu adalah demi kamu juga. Ibu merasa bersalah telah meninggalkan kamu, yang seharusnya aku jaga dengan sepenuh jiwa. Anakku, ibu pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk kita, untuk masa depan kamu. Ibu juga hampir putus asa. Selama berminggu-minggu terlunta-lunta menjadi seorang tunawisma. Perjalanan hidup ibu sangat pedih, anakku. Tapi semua tidaklah sia-sia. Sekarang ibu sudah kembali. Kembali untuk kamu. Kehidupan ibu sekarang sudah jauh lebih baik dari saat masih bersama ayah kamu. Benarkah ibu ini ibu aku? Ibu Jumiah? Tapi kenapa wajah dan penampilan ibu jauh berbeda? Ibuku hanya seorang perempuan kampung, perempuan desa yang sangat sederhana. Sedangkan ibu ini, aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Safitri, coba kamu pandang ibu baik-baik. Kamu akan mengenalinya nanti. Juminten menggunakan daya magisnya untuk memperlihatkan wajah aslinya yang memang sudah cukup umur. Safitri melihat perubahan pada wajah perempuan di hadapannya, dan dia melihat wajah yang selama ini ia rindukan. Ibu. Akhirnya keluar juga pengakuan dari mulut Safitri. Dia langsung memeluk tubuh Juminten dan membenamkan kepala di dadanya. Juminten membelai rambut putrinya dengan penuh kasih sayang. Mereka pun sama-sama tenggelam dalam larut keharuan yang dalam. Suasana harum menyelimuti kedua ibu dan anaknya. Mereka lebih banyak diam dan hanya hati mereka yang saling bercerita. Warga yang melihat pun turut merasakan keharuan itu. Mereka termenung namun tetap memandangi keduanya. Suasana beku itu pun seketika cair oleh teriakan Mina yang membawa 3 kantong kresek berisikan es campur. Saya datang, ayo diserbu. Wah, buat Fitri gak ada nih. Tadi dia belum datang. Suara Mina lantang. Juminten melepas pelukan Safitri yang masih terisak. Ya udah, gak apa-apa. Biar saya sama Fitri barengan saja. Hayo, dibagi-bagi es campurnya, Min. Kau belinya lama banget. Ngantri ya? Tanya Juminten. Bukan ngantri, Jum. Saya malah nungguin kok. Kang Asnen,
yang jual es campur itu baru pulang belanja. Ya terus dia layani juga. Soalnya kan kita belinya banyak. Kenapa nggak cari ke tempat lain aja? Kan banyak yang jualan es campur. Banyak sih, tapi harus ke kota. Kan jauh. Nanti pulangnya saya bisa sampai malam. Dan setelah pembagian jatah es campur, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Mungkin nanti bisa dinikmati bersama anak-anak mereka. Juminten sedih melihat kondisi rumahnya yang semakin rapuh. Banyak kayu-kayu penyanggata pun mulai keropos. Ia khawatir jika terjadi sesuatu dan menimpa anaknya. Juminten berinisiatif untuk memperbaiki rumah itu sekedarnya saja. Namun egonya mengatakan harus membangun rumah itu semewah mungkin. Juminten harus menunjukkan siapa dirinya sekarang. Juminten tak ingin lagi direndahkan. Dia harus menunjukkan taringnya. Bahkan Juminten sekarang bukanlah Jumiah yang miskin dan dipandang rendah. Juminten juga sudah mengambil keputusan agar Safitri bisa melanjutkan sekolahnya yang sempat terputus. Meskipun harus daftar ulang pada semester tahun depan. Juminten tak ingin anak yang hanya satu-satunya hidup dalam kebodohan. Biarlah dia hancur asalkan anaknya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Dan keesokan harinya, Juminten meminta seorang ahli bangunan untuk menganalisa beberapa dana yang dibutuhkan untuk membongkar total gubuk dan membangun sebuah rumah yang cukup mewah. Setelah menemukan kata sepakat antara Juminten dan ahli itu pun, Juminten pamit untuk kembali ke kota. Ia akan menyiapkan dana tersebut. Warga yang mendengar kalau rumah Safitri akan dibangun, akhirnya saling tanya dan saling duga kerja atau usaha apa sebenarnya Ibu Juminten. Singkat cerita, siang itu anak Mas Toto yang bernama Resti mengetuk pintu pagar rumah Juminten. Kebetulan Juminten tengah berada di ruang tamu, memandang keluar. Senyum Juminten mengembang saat melihat gadis belia yang baru duduk di bangku kelas 1 SMA datang sendirian. Setelah beberapa kali Resti mengetuk pintu, barulah Juminten membukanya. "Assalamualaikum, Ibu." Resti memberi salam. Namun Juminten tak menjawabnya. Kamu Resti? Sama siapa?" sambut Juminten sumringah. "Sendirian Bu, tadi habis jogging. Ingat rumah Ibu. Jadi ya sekalian mampir aja." "Wah, baguslah. Kok jogging sendirian? Biasanya kan kelompok gitu loh." "Tadi bertiga, tapi aku mau melihat Ibu. Apakah Ibu baik-baik saja?" "Seperti yang kamu lihat, Ibu segar bugar. Cuma ya itu, Ibu butuh teman ngobrol. Kebetulan kamu datang. Ayo masuk. Nanti Ibu ambil minum sambil ngemil." Kemudian Resti mengikuti Juminten dan duduk di sofa empuk. "Ini rumah gede amat sih. Semua fasilitas serba lengkap. Kapan ya bisa hidup enak kayak Ibu Juminten ini? Tapi kenapa dia nggak punya pembantu? Nah, ini es alpukat pasti kamu suka. Apalagi sehabis olahraga. Oh iya, bagaimana dengan sekolah kamu? Lancar?" ucap Juminten sambil memberikan semangkok es alpukat yang langsung diterima dengan senang oleh Resti. "Alhamdulillah lancar Bu. Hari ini libur karena para guru sedang rapat. Rumah Ibu segini besar, kenapa nggak cari pembantu saja Bu?" "Tadinya ada, tapi mendadak sakit. Malah penyakitnya itu bikin Ibu takut.
Dia kena penyakit epilepsi alias ayan. Takut nular. Jadi dia ibu suruh pulang. Tapi emang sebenarnya si ibu gak perlu. Makan ibu tinggal pesan. Pakaian kotor, ibu kan punya laundry. Jadi ibu cuma perlu butuh teman aja. Seandainya rumah aku dekat sama rumah ibu, aku pasti sering main ke sini menemani ibu. Iya, ibu juga maunya begitu. Bahkan, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Semua keperluan kamu ibu akan penuhi. Tapi kamu juga punya orang tua yang pasti menyayangi kamu. Oh iya, ibu hampir lupa. Kamu besok sekolah kan? Iya bu, memang kenapa? Besok sore. Ya, kira-kira jam 5. Ibu mau nonton film kesukaan ibu. Film drama. Sekalian belanja. Kalau kamu mau nemenin ibu, kamu langsung aja ke sini, gak usah pulang ke rumah dulu. Ya, itu pun kalau kamu mau. Nanti ibu belikan pakaian bagus buat kamu. Anggap saja ibu ini orang tua kamu sendiri. Kebetulan anak perempuan ibu jauh kuliah di luar negeri. Gimana? Mau kan? Dan tentu saja tawaran Juminten langsung direspon dengan antusias. Tentu aku mau bu. Aku jarang sekali masuk, bahkan gak pernah belanja di mall. Tapi gak usah pulang ke rumah kamu dulu ya. Iya bu, besok aku langsung ke sini. Ibu Juminten tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Bagus, bagus. Untuk persembahan sang junjungan sudah masuk dalam ceratku. Nanti sekalian kita makan di restoran. Bukankah kamu ingin sekali makan makanan enak dan mewah? Iya bu, kalau minta sama ayah kan gak mungkin. Sebab penghasilan ayah kan sebagai sopir angkot gak seberapa. Kecuali ayah punya angkot sendiri gak perlu setor. Ya, mudah-mudahan ayah kamu bisa memiliki angkot sendiri. Ibu juga berniat untuk membantu ayah kamu. Maksud ibu? Ibu mau menyerahkan angkot untuk ayah kamu. Ayah kamu tidak perlu setor sama ibu lagi, tapi mencicil menurut kemampuannya saja. Ibu baik sekali. Aku senang mendengarnya. Nah, sekarang kamu habiskan semua makanan ini. Kalau masih ada sisa, kamu bawa pulang saja. Ibu mau istirahat sebentar. Kamu santai saja. Sambil nonton TV juga boleh. Kamu bisa menyetel TV seperti ini. Juminten menyerahkan remote. Gak bisa bu. Di rumah aku pakai TV tabung. Nih, ibu tunjukin caranya. Kemudian dengan sabar Juminten mengajari Resti cara menghidupkan TV digital dan mencari channel. Singkat cerita, malamnya seperti biasa Juminten masuk ke ruang khususnya. Untuk beberapa saat dia melakukan konsentrasi untuk melakukan ritualnya memanggil sang majikan. Bau asap dupa memenuhi ruangan itu. Berkali-kali mulut Juminten komat-kamit sambil mencium aroma asap dari dupa. Asap tebal berwarna abu-abu itu seketika berbentuk kerucut dan lama-lama membentuk satu sosok bayangan tinggi besar dan hitam legam. Sosok bayangan tadi kini telah memperlihatkan bentuk aslinya. Sosok makhluk tinggi besar dengan sepasang mata berwarna merah. Di sisi kiri kanan makhluk itu terdapat tanduk panjang dan melengkung, mirip tanduk seekor kerbau jantan. Dan di kedua sudut bibirnya mencuat taring-taring yang tajam. Dialah sang majikan, penguasa gua siluman, yang ia kenal dengan nama manusianya sebagai Koswara.
Ada apa kau memanggilku? Bukankah besok malam juga kau harus mengunjungi aku? Makhluk tinggi besar itu mengeluarkan suara yang menggema. Benar junjunganku. Besok aku datang bersama seorang gadis. Seorang perawan suci untuk aku persembahkan kepadamu. Namun aku hanya ingin mengatakan kalau gadis yang akan aku bawa bukanlah gadis tempo hari yang aku perlihatkan pada junjunganku. Gadis itu jatuh sakit. Maka aku mencari penggantinya. Dia lebih muda dan lebih cantik. Bagus, bagus. Kau memang tahu seleraku. Iya, seorang gadis suci dengan darah perawannya yang terasa manis, gurih dan sangat segar. Bawa dia padaku. Dan ingat, jika kamu ingkar, maka kamulah sebagai penggantinya. Tapi bukan untukku. Aku sudah bosan denganmu. Tapi untuk rakyatku, kau akan digilir oleh mereka sampai kau mati. Setelah itu akan dirajam. Kau tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Kau akan tetap hidup dan akan menjadi budakku sebagai pemuas nafsu seluruh rakyatku. Bayangkan nasib yang akan menimpa kamu, Cuminten. Iya, aku mengerti. Dan itu adalah resiko yang harus aku tanggung. Aku tak mau menjadi budakmu apalagi jadi pemuas nafsu rakyatmu. Bagus. Setiap 6 bulan purnama, kamu harus membawa gadis suci untukku. Aku pergi. Cuminten mencium lantai sebagai tanda menyembah pada sang junjungan. Besok malam saatnya purnama bersinar penuh. Saat malam Cuminten harus menepati janjinya. Ya, besok malam adalah takdir yang menentukan bagi dirinya. Apakah dia akan tetap bertahan untuk tetap hidup sebagai orang terhormat, atau akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Sejak siang tadi, Cuminten berpikir dan berharap akan kedatangan Resti. Sebab hanya kepada gadis itulah nasib Cuminten dipertaruhkan. Suara azan asar berkumandang. Cuminten segera menutup kedua telinganya yang terasa sakit. Berdengung luar biasa seakan hendak pecah. Tubuhnya menggigil seakan terserang demam hebat. Cuminten sampai menelungkupkan wajah dan menutupinya dengan bantal. Begitulah penderitaan Cuminten setiap kali mendengar suara azan atau orang membaca ayat suci. Namun ketika suara azan berakhir, Cuminten segera mengambil mukena yang tergantung di dekat lemari kamarnya. Ia mengenakan mukena biru muda dengan bordil bunga-bunga. Ia juga melengkapi tangannya dengan sebuah tasbih. Kemudian duduk di teras kursi rumahnya. Mulutnya sengaja berkomat kamit sembari tangannya memainkan biji-biji tasbih. Namun entah apa yang ia baca. Wah, Ibu Cuminten seperti sudah sholat ya. Kapan Ibu pergi haji? Sapa seorang wanita yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Ah, iya. Kalau haji sih sudah mendaftar. Tapi masih menunggu giliran. Balas Cuminten, asal saja. Singkat cerita, sampai hampir 1 jam Cuminten duduk. Senyumnya mengembang saat melihat Resti datang. Gadis itu mengenakan seragam sekolahnya. Assalamualaikum Bu. Ibu sudah sholat. Maaf aku datang terlambat, ucap Resti yang dibalas dengan senyum oleh Cuminten. Oh iya. Kalau nonton film kan gak boleh pakai seragam sekolah. Sebaiknya kamu pakai aja punya ibu. Tapi masih baru, belum pernah ibu pakai. Nanti ibu ambilkan. Cuminten
lalu masuk ke kamarnya, memilih baju dan celana panjang yang terbaik yang ia punya. Nah, ini sepertinya pas buat kamu. Tuh, masih baru. Masih ada segel plastiknya. Ayo dicoba di dalam. Resti menerima dengan senang hati. Sepertinya warna dari baju dan celana itu sungguh serasi dengan kulitnya yang kuning langsat. Pantas gak, Bu? Tanyanya setelah dia memakai pemberian dari Juminten. Wah, kamu cantik sekali, Resti. Mudah-mudahan di bioskop nanti kamu dapat cowok ganteng. Balas Juminten bergurau. Ah, Ibu, masih cantikan Ibu loh. Resti tersenyum menggoda Juminten. Oh iya, nanti kalau pulang agak malam gak apa-apa kan Resti? Kalau kita berangkat sekarang, filmnya pasti udah main. Berarti kita nunggu yang putaran jam 7. Nah, sambil menunggu, kita makan di restoran dulu. Sehabis itu kita belanja. Sepertinya pas waktunya untuk kita masuk ke gedung bioskop. Apa nanti orang tua kamu gak nyariin? Tanya Juminten sengaja mengulur waktu. Ya pasti nyariin, Bu. Tapi nanti juga mereka nelpon kok. Tenang aja. Mereka gak bakalan marah kalau aku pergi sama Ibu. Mereka mungkin senang karena ternyata Ibu mau menerima aku. Oh, Ibu sampai lupa. Kalau kamu juga bawa HP ya? Ya udah, nanti sekalian Ibu belikan kamu HP terbaru. Beneran, Bu? Ya beneran dong. Masa Ibu bohong? Aduh, makasih Bu. Yuk kita berangkat sekarang. Juminten mengunci pintu rumahnya. Setelah itu mengeluarkan mobil dari garasi. Jantung Resti deg-degduk, membayangkan dirinya duduk di samping Juminten di dalam sedan berwarna merah. Seumur hidupnya dia belum pernah naik mobil sedan karena sehari-harinya Resti ke sekolah naik angkot. Juminten melihat-lihat daftar menu makanan di sebelah restoran yang cukup terkenal. Resti menunjuk mana menu yang ia bayangkan sebelumnya. Resti menikmati dengan lahapnya. Maklum tak pernah dia duduk di sebuah restoran dan mencicipi hidangan yang sangat nikmat dan pasti harganya cukup mahal. Sementara Juminten sebenarnya tengah tidak berselera untuk makan. Apalagi mengingat uang yang akan ia keluarkan untuk semua porsi makanan yang pasti banyak. Namun dia tetap memperlihatkan sikapnya yang baik terhadap Resti, agar gadis itu percaya bahwa dia juga memang belum makan. Juminten tersenyum dalam hatinya, melihat kalau ternyata tak begitu sukar mendapatkan seorang gadis untuk persembahan nanti malam. Juminten merencanakan dan menyusun waktu agar mereka bisa tiba di Gua Siluman tepat tengah malam. Setelah menikmati hidangan, Resti benar-benar merasa puas. Maka kepercayaannya terhadap Juminten semakin yakin bahwa Juminten mulai menyukai dirinya. Juminten mengatur waktu agar tidak secepatnya masuk ke gedung bioskop untuk menonton film. Ia malah masuk ke sebuah mall dan hampir setiap sudut ia telusuri. Sebab dia sendiri tak tahu apa yang ia cari. Berbeda dengan Resti, gadis itu kelihatan gembira melihat semua yang ada di dalam sana. Ia juga sering berkunjung ke mall, namun hanya sekedar untuk nongkrong bersama teman, bukan untuk membeli sesuatu barang. Dan ketika mereka masuk ke bagian pakaian, Resti berkali-kali menyentuh dan membayangkan seandainya dia bisa membeli gaun yang seindah itu. Mungkin teman-temannya akan merasa iri melihat penampilannya yang semakin anggun. Apalagi banyak cowok yang memang suka terhadapnya pasti akan semakin berusaha untuk mendapatkan tempat di hati gadis itu. Resti senyum-senyum sendiri, dan hal itu tak luput dari perhatian Juminten. Itu sepertinya cocok sama kamu, Resti.
kamu pasti akan kelihatan tambah cantik dan anggun. Warna dan coraknya bagus, bahannya juga halus, sesuai dengan kulit kamu yang putih. Ambil aja dan cari yang lainnya. Mungkin celana jeans atau sepatu. Kamu gak usah ragu. Semua akan ibu bayar. Yang penting kamu senang, kata Juminten yang membuat gadis itu terperangah. Dia hampir tak percaya kalau Juminten akan memberikan untuknya. Ini beneran kan, Bu? Tanya Resti meyakinkan dirinya. Resti, Ibu tuh kalau udah senang sama orang, apapun yang dia suka, pasti Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu suka sama kamu, maka kamu berhak mendapatkan perhatian dari Ibu. Ayo, ambil dan cari yang lain, sambil menunggu waktu untuk nonton film. Kayaknya enak nonton malam-malam. Pasti kesannya lebih terasa. Kalau aku sih terserah Ibu aja. Aku udah sangat senang udah diajak makan. Malah sekarang disuruh pilih pakaian. Kenapa ya gak dari dulu kenal sama Ibu? Mungkin aku udah seperti anak orang kaya, bisa merasakan hidup penuh dengan kenikmatan, balas Resti dengan pandangan yang menerawang. Sebenarnya Resti sudah tidak tertarik lagi dengan ajakan Juminten untuk menonton. Namun dia tidak bisa menolak saat Juminten menyuruhnya untuk membeli tiket. Dan begitu juga sebaliknya dengan Juminten. Jangankan buat nonton film di bioskop yang harus membeli tiket dengan harga mahal, nonton acara televisi saja ia jarang. Dan ini hanya usahanya untuk mengulur waktu saja. Tak ada komunikasi sejak keduanya masuk gedung bioskop. Mereka tengah tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Sampai pertunjukan berakhir pun, mereka sama-sama tak berkomentar tentang alur cerita film tadi. Sekarang sudah waktunya kita pulang. Juminten mulai mengemudikan mobilnya keluar dari area mall. Kepala Resti mengangguk-angguk menikmati alunan musik beat yang diputar oleh Juminten. Mobil mulai melaju menuju arah perkotaan, lalu merambah memasuki jalan yang mulai menanjak dan terlihat sepi. Ibu, kenapa kita lewat jalan ini? Ini seperti jalan menuju bukit. Apa Ibu mau tidur di villa? Atau Ibu memang punya villa? Villa? Juminten balik tanya. Gak juga. Ibu sebenarnya sudah janji sama kenalan Ibu. Tapi dia bilang bisanya malam ini dan di bukit sana. Kamu gak apa-apa kan? Ya, siapa tahu dia juga ngajak teman cowok. Kan bisa kenalan sama kamu. Lanjut Juminten mencari alasan. Oh, teman Ibu itu cowok. Kok janjiannya jauh sekali? Nah, jangan-jangan Ibu mau bulan madu nih. Kamu bisa aja. Roda mobil mulai memasuki jalan penuh bebatuan dan terpaksa berhenti tepat di sebuah tanjakan yang tak bisa dilalui oleh kendaraan. Resti yang sejak tadi gembira dan hanya menurut kata Juminten, kini mulai penuh tanda tanya. Mau kemana sebenarnya Ibu ini? Kalau punya janji, rasanya juga gak mungkin seorang cewek sampai pasrah malam-malam datang ke tempat ini. Resti mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya yang kelihatan seram. Pohon-pohon besar seakan bayangan makhluk raksasa. Dengan ranting-rantingnya seakan tangan yang memiliki cakar. Ibu, sebenarnya kita mau kemana? Ini hutan. Bu, aku takut, Bu. Resti merapatkan tubuhnya pada Juminten. Tenang saja, Cak Ayu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Resti mendengar nada bicara Juminten yang mendadak berubah, datar namun penuh dengan tekanan. Dan di hadapan mata mereka
Kini terlihat sebuah gubuk kecil tepat di sebelah sebuah gua. Akhirnya kau datang juga, Cumintan. Terdengar satu suara yang bernada serak dan dalam. Resti merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Iya Kakang, aku datang bersama seorang gadis. Bala Cumintan. Apakah dia orang yang akan kamu persembahkan untukku? Benar Kakang Koswara. Bagus. Dari dalam gubuk keluar seorang lelaki parubaya yang dikenal dengan nama Koswara. Apa maksud ibu dengan kata persembahan? Aku bukan gadis murahan yang dapat ibu berikan pada laki-laki itu, Bu. Resti berkata dengan lantang walaupun tubuhnya gemetaran. Benar, kamu bukan gadis murahan, Cahayu. Tapi ini sudah takdirmu. Kamu akan hidup enak menjadi pendamping Kakang Koswara. Kamu akan memiliki segalanya. Tidak, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Pulang. Tempat kamu di sini, Cahayu. Nah, Kakang, ambil gadis ini dan nikmati tubuhnya yang masih perawan. Lelaki yang dipanggil Koswara pun mendekati mereka. Resti kini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ayo manis, ikut aku. Kamu boleh pergi, Cumintan. Perintah Koswara agar Cumintan segera pergi meninggalkan tempat itu. Tidak, tidak. Ibu, tolong aku, Bu. Teriakan Resti tak lagi dihiraukan oleh Cumintan. Perempuan itu pun segera meninggalkan Resti yang kini sudah berada dalam pondongan Koswara. Resti terus berteriak, namun Koswara tidak peduli. Dia membawa Resti masuk ke dalam goa. Sia-sia saja gadis itu memberontak. Kekuatan lelaki itu jauh lebih besar dari tenaganya. Resti tak percaya dengan apa yang ia lihat. Goa yang semula gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Lampu-lampu berjajar di sepanjang gua hingga ujung. Dan lebih tak percaya lagi, Resti melihat sebuah tanah lapang yang mirip dengan alun-alun. Ada gapura besar dengan patung berukuran besar, menggambarkan sosok makhluk tinggi besar lengkap dengan mahkotanya. Koswara terus membawa gadis itu hingga sampai di sebuah rumah besar dan mewah. Rumah besar lengkap dengan segala fasilitas, dan Koswara membawa Resti ke dalam sebuah kamar. Malam ini kau akan menikmati malam pertamamu sebagai wanita pilihanku. Kau akan menjadi istriku sampai batas waktunya. Menunggu Cumintan membawa gadis sebagai penggantimu. Kamu akan hidup serba cukup selama berada di sini. Koswara membaringkan tubuh Resti yang masih meronta-ronta. Tolong, Pak. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Teriak Koswara. Namun Koswara sudah tak lagi peduli dengan isak tangis serta jeritan gadis itu. Teriakan kamu sudah tak ada gunanya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kamu telah termakan bujukan Cumintan. Dan kamu tahu apa yang telah kamu terima darinya adalah milikku. Cumintan adalah abdiku. Dia pemujaku. Jadi dia memberikan dirimu sebagai balas jasa atas harta yang ia peroleh dariku. Tidak,
Apapun alasan Bapak, tolong lepaskan aku. Dan teriakan Resti pun berhenti saat Koswara mulai mencumbunya dengan penuh kelembutan, hingga kesucian gadis itu terenggut sudah. Resti terkulai dengan lemah, dan dia merasa kepuasan yang teramat sangat. Bahkan tak ada rasa penyesalan sedikit pun akan hilangnya sebuah mahkota yang paling berharga bagi seorang gadis. Baru pada saat di penghujung malam, ia melihat sebuah keanehan yang terjadi. Resti ingin mencari toilet, namun ia tak tahu letak di mana toilet itu adanya. Dia menuju ke bagian belakang rumah, namun tetap tak menemukannya. Hingga terpaksa ia membuka pintu belakang. Mungkin pikirannya toilet ada di bagian luar rumah. Namun, betapa ia terkejut setelah melihat kalau di depan sana begitu gelap penuh dengan pohon-pohon besar. Dan lebih terkejut lagi saat dia melihat sosok-sosok yang menakutkan. Dua sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu tengah memperhatikannya. Makhluk itu memiliki sepasang tanduk juga taring di sudut bibir mereka. Resti menjadi bimbang. Ia ingin pipis. Rasanya sakit pada area bawah gadis itu mendorong keberaniannya. Dia berjongkok di atas rerumputan dan menuntaskan hajatnya. Manusia tidak punya adab. Untung saja kamu adalah peliharaan raja kami. Kalau bukan, kau sudah aku santap habis tubuhmu. Seru makhluk itu. Suaranya besar dan menggetarkan alam sekitar tempat itu. Raja, Resti berkata pelan seakan pada dirinya sendiri. Iya, Koswara adalah raja kami. Dialah sang penguasa gua siluman ini. Aneh, makhluk itu mendengar kata-kataku padahal aku berkata pelan. Tapi Koswara itu manusia sama seperti aku. Sedangkan kalian adalah makhluk aneh. Mana mungkin kalian dipimpin oleh manusia? Benar Resti, aku adalah raja mereka, penguasa gua siluman ini. Maka beruntunglah kamu telah terpilih menjadi istriku. Tiba-tiba Resti mendengar suara yang begitu besar dan menggema. Tubuh Resti seketika bergetar hebat saat ia menoleh ke belakang. Sesosok makhluk tinggi besar dan teramat menyeramkan telah berdiri di belakangnya. Makhluk itu mengeluarkan bau busuk saat dia berkata. Resti bergidik ngeri melihat sosok yang mungkin hanya pernah ia lihat pada film-film atau cerita horor saja. Tak pernah ia membayangkan akan melihat dalam kenyataan. Sepasang mata makhluk itu seperti mengeluarkan bara api merah disertai taring-taringnya yang mencuat. Tanduknya panjang hingga melengkung membentuk gelang. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-bulu kasar hitam legam. Akulah Koswara, sang penguasa alam siluman gua ini. Kau tahu saat takut istriku. Sebab saat aku akan menggaulimu akan kembali merubah wujudku seperti saat semalam. Kau hebat Resti. Darah perawanmu begitu manis. Aku takkan pernah bosan untuk bersamamu sepanjang malam. Koswara yang kini dalam wujud aslinya sebagai makhluk raksasa penghuni gua siluman itu tertawa terbahak-bahak. Resti gemetaran, ngeri melihat apalagi membayangkan jika semalam ia telah melakukan hubungan badan. Tak ada yang dapat ia lakukan selain menuruti perintah makhluk itu. Resti kembali masuk ke dalam rumah mewah dan megah itu. Air matanya menetes tanpa terasa. Ia membayangkan kalau kedua orang tuanya tengah mencari-cari dirinya. Ia telah menyesal pergi tanpa seizin orang tua lebih dulu. Ia menyesal terlalu mudah percaya pada kebaikan Cuminten yang tak wajar. Menyesal begitu mudahnya ia terpengaruh oleh kata-kata manis Cuminten.
yang telah menjanjikan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada dalam bayangan-bayangan saja. Resti harus menerima semua kenyataan ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak, dia tak bisa mengelak dari takdir. Takdir menjadi budak iblis. Sementara di tempat lain, Mas Toto beserta istrinya gelisah sejak sore kemarin hingga pagi ini. Mereka tidak dapat tidur sepanjang malam, menunggu Resti anak satu-satunya yang belum pulang. Seperti biasanya Resti pulang sekolah paling lambat pukul 5 sore. Namun sampai mari belum juga pulang. Beberapa kali Mas Toto menghubungi handphonenya, namun tak ada respon dari Resti. Mas Toto merasa aneh. Tidak biasanya anak gadisnya berlaku seperti ini. Berulang kali Mas Toto menelpon sampai menulis pesan, hanya ingin tahu posisi anaknya di mana. Tapi entah kenapa tak ada balasan dari Resti. Sampai jam 9 malam, mereka masih berharap Resti kembali. Lagi-lagi mereka harus kecewa. Mas Toto mulai menghubungi teman sekolah yang kebetulan dekat dengan rumah mereka. Namun temannya hanya bilang kalau Resti kemarin pulang lebih dulu, seperti ada keperluan. Keperluan apa? Kecemasan Mas Toto dan istrinya berlanjut hingga pagi ini. Mas Toto mencoba untuk mencari informasi pihak sekolah. Barangkali ada masalah dengan putrinya. Pihak sekolah mengatakan kalau anaknya baik-baik saja. Dan akhirnya semua tetangga dekat mulai mendengar kabar bahwa Resti belum kembali sejak kemarin. Kabar itu tentu saja membuat banyak spekulasi dan mengundang berbagai pendapat. Apalagi Resti, seorang cewek berwajah cantik. Bukankah sekarang sedang musimnya penipuan lewat medsos demi mendapatkan keuntungan? Pendek kata, terlalu banyak modus untuk kejahatan. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.